Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video selanjutnya ini kami akan membacakan masih di dalam kitab berpakaian di tema mimpi dan yang berhubungan dengannya. Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang. Ar-Rum ayat 23. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyshirah. Qalu wa mal mubasysyiratu qala ru'ya sholihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasysyirat. Pada sahabat bertanya, apakah mubasysyirat itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran, sebagian mimpi merupakan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan peristiwa baik atau buruk yang akan terjadi kepada orang mukmin. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari akhir sudah dekat, mimpi orang mukmin hampir tidak berdusta, dan mimpi orang mukmin adalah satu di antara 46 bagian dari kenabian. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, orang yang paling benar mimpinya di antara kamu adalah orang yang paling jujur ucapannya. Pelajaran, Allah Subhanahu wa taala menghibur orang mukmin dengan memperlihatkan berbagai peristiwa melalui mimpi pada saat zaman sudah rusak. Dan kebenaran mimpi itu menjadi semakin kuat ketika diceritakan kepada orang lain. Al-Mahlab berkata, mimpi para nabi itu benar dan mimpi orang mukmin itu biasanya benar karena setan tidak bisa mempengaruhi hati mereka. Sedangkan mimpi orang fasik dan kafir itu biasanya bohong karena setan telah menguasai jiwa mereka. Mimpi yang benar adalah sebagian dari bentuk tanda-tanda kenabian. Artinya, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang mukmin melalui mimpi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpinya, maka ia akan melihatku ketika terjaga, atau seakan-akan melihatku ketika terjaga, sebab setan tidak pernah menyerupaiku. Muttafaq alaih. Pelajaran, barang siapa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, maka ia akan melihat beliau pada hari kiamat dalam keadaan terjaga. Ini merupakan kabar gembira bagi orang yang bermimpi. Dengan arti lain, sebagaimana ia melihat beliau dalam keadaan terjaga, itu juga merupakan kabar gembira baginya, sebab orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi adalah orang yang memiliki rasa cinta kepada beliau dan komitmen terhadap petunjuk beliau. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar karena setan tidak dapat menemui manusia dalam bentuk yang serupa dengan beliau. Ia merupakan kekhususan yang beliau miliki. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu bermimpi indah, maka mimpi itu dari Allah Ta'ala. Karena itu hendaknya ia memuji Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Di dalam riwayat lain disebutkan, janganlah ia menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintai. Sedangkan apabila ia bermimpi buruk, sesungguhnya mimpi itu berasal dari setan. Karenanya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun, sebab mimpi buruk itu tidak akan menyusahkannya. Muttafaq alaih. Pelajaran, jika seorang bermimpi indah, hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala serta memujinya. Ia boleh menceritakannya kepada orang lain, sebab hal itu akan membangkitkan optimisme, dan optimisme adalah sifat yang baik.
Jika seseorang bermimpi buruk, hendaknya menyadari bahwa hal itu bersumber dari bisikan setan, serta jangan menceritakannya kepada orang lain, karena hal itu akan membangkitkan rasa pesimis, dan pesimis itu dilarang. Ia harus memohon perlindungan kepada Allah dan hanya bertawakal kepadanya, karena mimpi itu tidak akan menyusahkannya. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik di dalam riwayat lain, mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi yang buruk itu dari setan. Barang siapa yang bermimpi buruk, hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan, karena mimpi buruk itu tidak akan menyusahkannya. Muttafaq alaih. Pelajaran, anjuran untuk meludah ke sebelah kiri dan berta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setelah bermimpi buruk, perbuatan itu dapat mengusir setan dan merendahkannya serta tidak menghiraukan apa yang terbayang olehnya. Tidak ada yang dapat mencelakai orang yang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi buruk, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali, serta mengubah posisi badannya ke sisi yang lain. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran, anjuran mengubah posisi tidur jika bermimpi buruk dengan harapan mimpi itu berubah menjadi indah, dan dikhususkannya meludah ke sebelah kiri sebagai tanda adanya setan di arah kiri. Abul Asqa Wailah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kebohongan yang besar adalah apabila seseorang tidak mengakui mengakui bapaknya atau menceritakan sesuatu yang tidak pernah dilihatnya, atau berbohong atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang tidak pernah beliau sabdakan. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran, menasabkan seseorang kepada selain bapak kandungnya adalah dosa besar, karena hal itu dapat menghilangkan nasab dan memasukkan orang lain ke dalam keluarga. Tindakan tersebut mengandung banyak konsekuensi berat dalam syariat Islam. Berbohong tentang mimpi adalah dosa besar, karena ia berbohong seakan-akan Allah memperlihatkannya suatu kepadanya, padahal tidak. Berbeda dengan berbohong saat terjaga dan merupakan bentuk kebohongan terhadap manusia. Meskipun keduanya haram, dosa berbohong kepada Allah lebih besar. Bohong terhadap Rasulullah SAW juga termasuk dosa besar, karena hal itu menyesatkan orang dari agama. Demikian yang bisa kami bacakan dalam tema mimpi dan yang berhubungan dengannya. Semoga apa yang kami bacakan bermanfaat untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.